warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiani Ardin, salah satu dosen di Institut Parahikmah Indonesia. Saat ini saya mengajar mata kuliah Second Language Acquisition, dan di video kali ini saya akan membahas tentang the stages of Second Language Acquisition. Baik, sebelum kita melangkah ke the stages of SLA, saya kembali mengingatkan dengan apa sih sebenarnya SLA itu. Ya, jadi ada 3 pendapat di sini. Yang pertama dari Stephenson, 2013, mengatakan bahwa second language acquisition refers to the study of how students learn a second language, additionally to their first language. And then from Hockyu, 2019, SLA or second language acquisition is the systematic study of how people learn a language other than their mother tongue. And the last is second language acquisition has 2 meanings. In general, it is the attempt to describe learning a second language. More specifically, it is the name of the theory of the process by which we acquired or pick up a second language. Jadi sebenarnya pada dasarnya bahwa second language acquisition itu adalah suatu proses yang kita lakukan dalam memperoleh bahasa selain bahasa ibu kita. Nah, kalau konteks di Indonesia, bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia, sehingga yang dimaksud di sini second language adalah bahasa Inggris. Meskipun ya mungkin di antara kita, bahasa pertama kita itu bukan bahasa Indonesia, melainkan misalnya bahasa daerah kita sendiri, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya, atau apapun bahasa daerah kita. Tapi karena konteks kita di Indonesia, maka kita menganggap bahwa our first language is Indonesia, kemudian second language itu kita generalkan sebagai bahasa Inggris. Untuk memperoleh bahasa, tentu saja ada beberapa tahapan yang kita lakukan, dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada para pendengar atau mungkin yang menonton video ini, how many years have you been studying English? Jadi sudah berapa lama sih belajar bahasa Inggris? Kalau saya pribadi, saya dulu mulai belajar bahasa Inggris sejak saya SD. Tapi di SD itu kita hanya diajar oleh kakak-kakak yang lagi melakukan KKN atau PPL. Jadi anggaplah saya hitung pembelajaran aktif bahasa Inggris itu mulai dari SMP. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian ditambah kuliah. Anggaplah kita sebagai mahasiswa baru, sehingga kita baru belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Tapi saat ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan bilingual, ya, mulai dari preschool bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita hitung misalnya dari SD, SMP dan SMA, maka ya total belajar bahasa Inggris itu sudah 12 tahun. Nah, coba kita lihat, kalau sudah 12 tahun belajar bahasa Inggris, seharusnya kemampuan bahasa Inggris kita sudah seperti apa? Mari kita lihat stages of SLA. Sebenarnya ada beberapa teori yang membahas tentang the stages of SLA, tapi saya mengambil teori dari Krashen yang kemudian membagi stages of SLA dalam 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama disebut dengan receptive phase. Tahapan yang kedua itu ada early production. Tahapan yang ketiga ada speech emergence. Tahapan yang keempat ada intermediate fluency, dan yang terakhir atau stage 5 itu ada advanced or academic fluency. Bagaimanapun, kemampuan seseorang untuk memperoleh bahasa itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti misalnya latar belakang keluarganya, formal education yang mereka tempuh, dan beberapa hal-hal lainnya. Baik, kita beralih ke stage 1. Di tahap pertama ini yang kita sebut sebagai receptive phase atau pre-production. Jadi saya membagi ke dalam 3 bagian, di mana bagian pertama itu adalah perkiraan waktu belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah
students' behaviors or characteristics, atau kebiasaan yang terjadi pada anak-anak yang berada pada periode ini. Kemudian yang terakhir adalah learning strategies, apa yang bisa dilakukan oleh guru ketika mengajar anak-anak pada tahapan ini. Jadi ini mulai dari pembelajar 0 sampai 6 bulan ya. Jadi bukan usia 0 sampai 6 bulan, tapi pembelajar bahasa Inggris yang baru belajar. Nah, biasanya kalau misalnya anak-anak usia dini, maka mereka akan berada di tahap ini itu selama beberapa bulan atau bahkan selama 1 tahun ajaran penuh. Nah, sementara untuk older students, in this stage for several weeks or months. Jadi lebih singkat lagi, jadi bisa saja mereka berada di tahap ini itu hanya butuh beberapa minggu saja atau hanya beberapa bulan saja. Untuk stage 1 ini, mostly the learners in the silent period. Jadi kita hanya sebagai pengamat saja atau pendengar guru saja, because we couldn't speak in English gitu. Nah, jadi it only focus mainly on comprehension. Jadi ya fokus sama apa yang diberikan saja gitu. Kemudian non-verbally respond. Jadi kita belum mampu untuk merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, kita hanya merespon melalui gesture or movements to show that we have understood what the teacher have said gitu. Nah, kemudian display some routine speech repetition practice. Jadi kita cenderung hanya mengikuti atau meniru apa yang guru pronounce, bagaimana guru mempronounce kata itu. Selanjutnya, di bagian learning strategies, kita sebagai guru apa sih yang bisa kita lakukan pada tahap ini? Yang pertama adalah kita fokus pada receptive language-nya by using picture. So when we teach the students yang baru belajar bahasa Inggris, maka kita mencoba memberikan gambaran langsung. Misalnya kita menggunakan flashcard atau gambar-gambar yang kita tempelkan di papan tulis atau di dinding, kemudian kita memberikan misalnya contoh seperti show me the cat, coba tunjukkan saya mana kucingnya, misalnya kayak begitu. Kemudian circle the car. Kemudian yang kedua, practice following direction and some yes no questions. Jadi tidak mengharapkan jawaban atau penjelasan dalam bahasa Inggris, tapi cukup pertanyaan yes no. Misalnya, do you understand? Kalau misalnya mereka mengerti, ya boleh mereka melakukan gesture seperti mengangguk misalnya. Atau kalau mereka tidak mengerti, mereka bisa menggelengkan kepalanya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan lagi? Ya, repetition, repetition, and repetition. Jadi pada tahap ini memang gurunya harus bersabar untuk mengulangi lagi apa yang dipelajari. Jadi kalau misalnya siswanya belum tahu, oh ini namanya hidung, ini namanya kepala ya, show them. Ulangi terus sampai mereka tahu, sampai mereka bisa meniru pronunciation-nya, kemudian bagaimana menggunakan kata tersebut. Selanjutnya kita pindah ke stage 2 ini atau early production. Nah, itu biasanya pada 6 months to 1 year. Jadi pada umur 6 bulan sampai 1 tahun belajar bahasa Inggris. Jadi ciri-cirinya adalah expand the receptive vocabulary. Jadi siswanya sudah luas nih pengetahuan kosakatanya. Kemudian begin to use one-to-word responses. Jadi sudah mampu merespon dengan 1-2 kata. Paling tidak bisa menjawab yes atau no gitu. Kemudian use keywords and familiar phrases and use present tense verbs. Nah, kalau kita flashback sedikit, waktu kita misalnya sekolah, hal pertama yang diajarkan adalah present tense. Misalnya, she goes to school every day. Nah, itu menjadi kemudian keywords dan familiar phrase untuk siswa kita. Dan itu akan selalu berulang dan diingat sampai dia nanti misalnya kuliahkah dan seterusnya. Jadi gunakan kata-kata yang mungkin terjadi di keseharian mereka. And then what learning strategies that we can do, practice yes no questions and either or questions. Jadi kita banyak bertanya ke siswa pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak.
Misalnya, are you hungry? Kita bisa juga mulai bertanya who, what, where questions, tapi tidak dengan jawaban yang membutuhkan penjelasan lebih. Misalnya saja, what is your name? Who write this letter? What's your father's job? Nah, itu jawabannya cukup 1-2 kata saja. Kemudian, continue working on following direction. Jadi, pada tahap ini memperkenalkan tugas-tugas seperti menyelesaikan satu kalimat. Kemudian, and reading short books with predictable text. Jadi kita memberikan buku-buku bacaan yang ceritanya pendek-pendek saja, tapi mereka bisa memprediksi teksnya. Misalnya mereka bisa menjawabnya dengan simple question yang kayak tadi. Kemudian simplify class content to focus on key vocabulary. Jadi sederhanakan bahasa kita, sederhanakan pembelajaran kita dengan beberapa kosakata kunci yang tadi sudah kita bilang bahwa mereka akan ingat terus gitu, kata kunci yang terjadi dalam keseharian kita. Selanjutnya kita berpindah ke stage 3. Stage 3 speech emergence. Nah, ini pada pembelajar 1-3 tahun. Jadi kalau sudah belajar 3 tahun, seharusnya kita sudah punya good comprehension with familiar topic content. Bicara tentang family misalnya, atau tentang our daily activities, itu kita sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar gitu. Kemudian, can produce simple sentences. Nah, sudah bisa membuat kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, I want to go to the school, sorry, today I'm sick, gitu. Kemudian respond to basic question and follow teacher's direction. Jadi sudah mampu menjawab dan merespon ketika gurunya misalnya memberikan satu instruksi. Next, frequently misunderstand figurative language such as jokes, idiom, and etc. Jadi pada tahap ini kadang-kadang siswa salah mengartikan misalnya idioms atau ada bahan candaan ya justru salah diartikan karena belum paham gitu. Jadi mixed grammar and pronunciation errors itu adalah satu hal yang normal pada tahap ini. Kalau masih salah-salah grammarnya, masih salah-salah pronunciationnya, it's okay gitu. Nah, kemudian what learning strategies that we can do? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan pertanyaan how and why questions. Ya, jadi kita membuat pertanyaan yang kemungkinan menimbulkan jawaban simple sentence. Misalnya, why do you come late? Nah, ini perlu penjelasan sederhana. Another example, explain about your father's job. Atau how many books do you have? Gitu. Kemudian continue vocabulary expansion. Jadi kalau tadi sudah kita menggunakan beberapa kata kunci, nah coba kita perluas lagi, tambahkan beberapa kosakata yang mungkin bisa digunakan oleh siswa kita dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian cara lain adalah use pair reading activities. Jadi kita memberikan tugas membaca secara berpasangan, kemudian melakukan tanya jawab bersama dengan pasangannya atau pair-nya. Dan terakhir, work on composing simple stories based on personal events. Nah, jadi pada tahap ini kita mengajak siswa kita untuk menyusun cerita sederhana berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, stage 4 ada intermediate fluency. Nah, ini untuk yang pembelajar 3-5 tahun. Nah, kira-kira SMA. Bagaimana sih karakteristiknya? To use complex sentences. Jadi sudah mampu membuat kalimat yang cukup kompleks. Misalnya, I will visit my grandmother after I bake the cookies. Or our teacher is very busy, so he rearranged our class today. Nah, kemudian make few grammatical errors. Jadi kesalahannya dalam hal grammar atau struktur itu sudah mulai berkurang. Kemudian no longer need slow conversation to understand, and they can participate in conversation ya by sharing their ideas or their thoughts. Jadi
Mereka tidak lagi perlu conversation yang misalnya gurunya memperlambat cara bicaranya, supaya siswanya mengerti, tidak lagi membutuhkan seperti itu. Tapi ya mereka sudah mampu berpartisipasi dalam cakapan yang dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian understand some subtle elements of speech. Jadi siswanya sudah mampu berbahasa Inggris dengan pronunciation yang tepat karena mereka sudah mulai mengerti bagian-bagian speech. Nah, selanjutnya di learning strategies, cara pertama yang bisa dilakukan oleh guru adalah present activities that develop more complex oral and written language. Jadi, sebagai guru, kita buat aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya siswa baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, kemudian work on higher level language skill such as problem solving, evaluating, and analyzing. Jadi kita memberikan misalnya pertanyaan-pertanyaan tertentu yang memungkinkan mereka untuk lebih mengeksplor bahasa Inggris mereka. Misalnya, contoh pertanyaannya adalah, why do you think studying English is important for us? Or another example, what will happen if your father suddenly lost his job? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan memunculkan critical thinking-nya siswa untuk menjawab. Jadi mereka akan ada problem solving, kemudian mereka mungkin akan melakukan analyzing. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah practice pre-writing activities through essay writing. Jadi kita menyuruh siswa kita menulis tentang topik-topik yang misalnya sedang up to date gitu. Nah, atau ya seperti tadi, kita mengajak mahasiswa untuk menulis their personal experience, karena itu sepertinya lebih gampang untuk ditulis. Baik, dan yang terakhir, kita sudah ada di stage yang terakhir, ya, advanced or academic fluency. Nah, ini yang kira-kira sudah belajar bahasa Inggris selama 5-10 tahun. Nah, ini posisinya kita mungkin sudah berada di sini ya bagi adik-adik mahasiswa. Pada tahap ini, at this stage, they are able to perform with near native speaker abilities for receptive and expressive language, even in content area learning. Jadi, seharusnya ketika kita sudah belajar bahasa Inggris, ya anggaplah 10 tahun yang paling lama ya, maka kita seharusnya sudah mampu berbicara mendekati native speaker. Jadi sudah memiliki good comprehension, sudah mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Nah, jadi bahkan ketika kita misalnya disuruh bicara tentang topik-topik yang sedang up to date, baik itu dalam area education atau mungkin di luar dari itu, maka kita bisa berbicara dengan lancar. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah belajar misalnya bahasa Inggris selama 10 tahun. Kita berada di stage yang mana gitu. Tapi kembali lagi saya jelaskan bahwa keberhasilan dari stage ini itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, termasuk misalnya formal education kita dari kecil. Kalau misalnya kita mulai dari kecil dibiasakan berbahasa Inggris, maka itu tidak akan butuh waktu yang lama to comprehend English. Tapi kemudian baru masuk SMP dan bahasa Inggris itu betul-betul baru gitu untuk kita, maka ya perlu waktu untuk belajar bahasa Inggris. Apalagi konteks kita di Indonesia ini, meskipun bahasa Inggris itu sebagai compulsory subject, tapi ya banyak hal yang perlu kita perbaiki, mulai dari kurikulum kita, mengajarnya, dan materi pembelajarannya, dan banyak hal yang masih sangat perlu kita perbaiki ya. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tahapan ini kemudian tidak menjadi acuan, tetapi ya untuk memahami bahasa Inggris kita harus paham bahwa ada stage atau tahapan-tahapan yang perlu kita lewati. Jadi semoga ketika misalnya kita sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun, mulai dari SMP atau bahkan mulai dari SD, maka kita sudah berada pada tahap advanced or academic fluency. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.